Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS atau kuliah pasar dan lembaga keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudi Arifin dari kelas MC202. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kondisi pasar modal di Indonesia. Kondisi pasar modal di Indonesia tahun 2002 mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru. Kemudahan masyarakat dalam mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68%. Emiten baru sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi emiten baru. Dengan rincian harga saham gabungan di tanggal 30 Desember sebesar 4,9% senilai 6.850,62 triliun. Penghimpunan dana di tanggal 25 Oktober sebesar 190,89 triliun, naik di 30 Desember sebesar 267,73 triliun. Selanjutnya di NAB reksadana turun dari tanggal 25 Oktober sebesar 524,61 triliun, turun di tanggal 30 Desember menjadi 504,6 triliun. Selanjutnya kondisi perbankan di Indonesia. Kredit perbankan November 2022 tumbuh 11,16% YoY dari bulan September 2022 senilai 6,275 triliun menjadi 6.347 triliun di bulan November 2022. Kredit perbankan periode ini terdiri dari kredit investasi sebesar 13,15% YoY, kredit modal kerja sebesar 11,27% YoY, kredit konsumsi sebesar 9,10% YoY, dana pihak ketiga tumbuh 8,78% YoY dari bulan September 2022 senilai 7,657 triliun menjadi 7.974 triliun. Dan bulan November 2022 dengan didorong dari peningkatan dari tabungan dan deposito. Kondisi industri non keuangan di Indonesia. Industri keuangan non bank tetap tumbuh, diantaranya akumulasi pendapatan premi sebesar 0,44% YoY dari bulan September 2022 senilai 232,16 triliun, naik di bulan November 2022 menjadi 280,24 triliun. Di sektor piutang, pembiayaan tumbuh 12,96% YoY, yaitu di bulan September senilai 397,42 triliun, naik di bulan November menjadi 409,49 triliun. Di aset dana pensiun tumbuh sebesar 5,06% YoY dari bulan September 2022 senilai 337,50 triliun, naik di bulan November 2022 senilai 391,87 triliun. Di sektor fintech, P2P lending tumbuh 72,68% YoY dari bulan September 2022 senilai 48,74 triliun. Di bulan November 2022 senilai 50,30 triliun. Kebijakan OJK di sektor keuangan di tahun 2022 yang pertama, mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Kedua, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional. Ketiga, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan. Keempat, penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. Kelima, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. Selanjutnya, upaya enforcement penegakan hukum, peningkatan enforcement di sektor keuangan, dan yang terakhir, dukung terhadap inovasi keuangan digital. Adapun program edukasi perlindungan konsumen, menurut saya program edukasi perlindungan konsumen sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman kepada pihak terkait agar wawasan mereka bertambah terkait hukum yang mengatur perlindungan konsumen.
dan program ini dapat mencegah penjual melakukan hal yang dilarang dalam hukum serta mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Selanjutnya, kebijakan OJK di sektor jasa keuangan. Menurut saya, kebijakan OJK di sektor jasa keuangan sangat penting karena OJK berperan vital untuk mengawasi dan mengatur seluruh industri jasa keuangan di Indonesia. Sehingga dalam kebanyakan OJK mengeluarkan peraturan dan pengawasan bagi industri keuangan di Indonesia dengan memberikan manfaat dan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat serta ikut berkontribusi dengan baik untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul khususnya dalam keuangan sehingga dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh dan berkelanjutan dan stabil karena OJK sifatnya adil, transparan, dan akuntabel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.